Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Perdana Menteri Israel dari David Ben-Gurion sampai Benyamin Netanyahu memiliki kisah kelam dan kejam pada masing-masing masa pemerintahannya. Tapi ternyata ada satu pemimpin yang menarik perhatian untuk diceritakan. Dia adalah Perdana Menteri Israel yang sangat kuat keinginannya dalam mewujudkan perdamaian antara Israel Palestina, dan akhir hidupnya sudah pasti dapat kita tebak, yaitu dibunuh oleh orang-orang Zionis Israel radikal yang tidak menginginkan itu terjadi. Perdana Menteri Israel yang dimaksud adalah Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang memerintah pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1977 dan tahun 1992 sampai dengan 1995. Ternyata dalam catatan sejarah masih ada pemimpin Zionis Israel yang menginginkan perdamaian dengan Palestina dan negara-negara Arab. Dia dengan logis dan rasional memikirkan tidak mungkin ada keamanan bagi rakyat dan negaranya jika terus-terusan bermusuhan dengan dunia Arab. Maka ketika dia menjabat yang kedua kalinya, dia berusaha menarik perdamaian dengan Palestina yang ketika itu diwakili oleh Yasser Arafat dari faksi Fatah. Yitzhak Rabin lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1922 di Yerusalem, Palestina, negarawan dan tentara Israel yang menjadi Perdana Menteri Israel 2 periode. Dia berusaha membawa negaranya menuju perdamaian dengan negara-negara tetangganya, yaitu Palestina dan negara-negara Arab. Dia adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada masa Perang 6 Hari yang terjadi pada bulan Juni tahun 1967. Bersama Shimon Peres, Menteri Luar Negerinya, dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO Yasser Arafat, Rabin menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Rabin lulus dari Sekolah Pertanian Kaduri di Kefar Tavor dan pada tahun 1941 bergabung dengan Sekolah Pertanian Kaduri Palmach, unit Komando Haganah. Dia berpartisipasi dalam aksi melawan visi Perancis di Suriah dan Lebanon. Selama Perang Pertama Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1949, ia mengarahkan operasi di dalam dan sekitar Yerusalem dan juga melawan Mesir di Negev. Dia lulus dari British Staff College pada tahun 1953, kemudian menjadi kepala staf pada bulan Januari tahun 1964, dan menyusun strategi mobilisasi cepat cadangan dan penghancuran pesawat musuh di darat yang terbukti menentukan kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari. Ia secara luas dipandang oleh masyarakat Israel sebagai pahlawan perang, sehingga memberinya reputasi nasional sebagai seseorang yang dapat menjamin keamanan Israel. Pada tahun 1968, setelah pensiun dari militer, Rabin menjadi duta besar Israel untuk Amerika Serikat, di mana ia menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin Amerika Serikat dan membeli sistem senjata canggih dari Amerika Serikat untuk Israel. Dia mendapat kecaman dari kelompok garis keras Israel karena dia menganjurkan penarikan diri dari wilayah Arab yang diduduki dalam perang pada tahun 1967 sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian umum di Timur Tengah. Yitzhak Rabin kembali ke Israel pada bulan Maret tahun 1973. Rabin menjadi aktif dalam politik Israel. Ia terpilih menjadi anggota Knesset atau parlemen sebagai anggota Partai Buruh pada bulan Desember dan bergabung dengan Perdana Menteri Kabinet Golda Meir sebagai Menteri Tenaga Kerja pada bulan Maret tahun 1974. Setelah Meir mengundurkan diri pada bulan April 1974, Rabin mengambil alih kepemimpinan partai dan menjadi Perdana Menteri Israel yang kelima pada bulan Juni tahun 1974. Sebagai pemimpin Israel, ia menunjukkan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan musuh, serta mengambil tindakan tegas bila dianggap perlu. Kemudian melakukan segera gencatan senjata dengan Suriah di dataran tinggi Golan. Namun juga memerintahkan serangan yang berani di Entebbe, Uganda pada bulan Juli tahun 1976. Di mana sandera Israel dan lainnya diselamatkan setelah pesawat mereka dibajak oleh anggota Popular Front for the Liberation of Palestine dan Red Army Faction, yaitu kelompok sayap kiri radikal Jerman Barat. Pencapaiannya yang paling bertahan lama selama masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri adalah perjanjian interim dengan Mesir pada tahun 1975 yang meletakkan dasar bagi perjanjian perdamaian permanen antara Israel dan Mesir yang dicapai pada tahun 1979.
Rabin terpaksa mengadakan pemilihan umum pada bulan Mei tahun 1977, tetapi pada bulan April, selama kampanye pemilihan, dia melepaskan jabatan Perdana Menteri dan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh setelah terungkap bahwa dia dan istrinya memiliki rekening bank di Amerika Serikat yang melanggar hukum Israel. Ia kemudian digantikan sebagai pemimpin partai oleh Shimon Peres. Rabin menjabat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan koalisi Partai Buruh Likud dari tahun 1984 hingga tahun 1990, menanggapi dengan tegas pemberontakan yang dilakukan oleh warga Palestina di wilayah pendudukan. Kegagalan kebijakan yang keras untuk memadamkan pemberontakan meyakinkan Rabin bahwa dia merasa perlu terlibat secara politik dengan Palestina. Sementara itu sikapnya yang keras selama karir militer dan politiknya telah menjamin kepercayaan publik terhadap kemampuannya untuk membuat konsensi tanpa mengorbankan keamanan. Pada bulan Februari tahun 1992, dalam pemungutan suara nasional oleh anggota Partai Buruh, ia mendapatkan kembali kepemimpinan partai dari Peres dan memimpin partai tersebut meraih kemenangan dalam pemilihan umum bulan Juni tahun 1992. Ia kemudian membentuk pemerintahan dengan mandat untuk mengupayakan perdamaian yang menjadi salah satu isu pemilu untuk memikat rakyat mendukung Partai Buruh. Setelah menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya, Rabin membekukan pemukiman baru Israel di wilayah pendudukan. Pemerintahannya melakukan negosiasi rahasia dengan PLO, yaitu Palestine Liberation Organization, yang berpuncak pada perjanjian Israel-PLO atau yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo pada bulan September tahun 1993, di mana Israel mengakui PLO dan setuju untuk secara bertahap menerapkan pemerintahan mandiri terbatas bagi warga Palestina di tepi barat dan Jalur Gaza. Pada bulan Oktober tahun 1994, Rabin dan Raja Hussein dari Yordania setelah melakukan pertemuan secara rahasia menandatangani perjanjian perdamaian penuh antara kedua negara. Perjanjian Oslo menghadirkan banyak kritik dari kedua belah pihak, baik dari Palestina ataupun dari Israel sendiri. Di sisi Israel, banyak orang yang menyebut perjanjian Oslo adalah sebuah kemunduran bagi negara. Tak hanya itu, beberapa pihak pun menyebut Rabin sebagai pengkhianat. Hasilnya, ia mendapat sebuah serangan mematikan dari seorang ekstremis Yahudi sekitar tahun 1995. Rabin ditembak mati setelah menghadiri rapat umum di King Square, Tel Aviv. Kejadian terjadi ketika Perdana Menteri Israel itu berjalan menuju mobilnya. Tiba-tiba seorang ekstremis Yahudi bernama Yigal Amir menembaknya di bagian lengan dan punggung. Saat ditangkap, diketahui bahwa Amir memiliki koneksi dengan kelompok sayap kanan Yahudi Eyal. Terkait alasannya, Amir menyebut Rabin berniat memberikan negara kami ke orang-orang Arab. Setelah penembakan, Rabin sebenarnya sempat dilarikan di rumah sakit Ichilov. Namun nyawanya tetap tidak tertolong. Perdana Menteri Israel ini meninggal pada tanggal 4 November tahun 1995, tepat pada usia 73 tahun. Orang yang ingin mendamaikan Israel dan Palestina sekaligus mendapatkan Nobel Perdamaian ini tewas di tangan orang radikal yang tidak ingin hal itu terjadi. Tapi mau bagaimanapun, usahanya dapat kita apresiasi karena jarang sekali pemimpin Israel yang seperti ini. Ketika usaha perdamaian ini dilakukan, tentunya kaum Zionis radikal tidak akan tinggal diam dan melakukan pembunuhan bahkan terhadap pemimpinnya sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.